Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada semua teman-teman semua yang udah nyempetin waktu kalian buat mendengarkan presentasi saya kali ini. Jadi hari ini saya akan berbicara topik tentang yang memang kelihatannya itu lumayan ya, tapi sebenarnya tuh seru dan deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Itu tentang filsafat, ilmu, dan bahasa. Jadi saya akan coba menjelaskan dengan bahasa yang lumayan santai, gampang dipahami biar rasa serius. Nah, jadi kenapa kita perlu membahas ini? Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, dari mana sih ilmu yang kita dapat ini, yang kita pelajari ini di sekolah atau di kuliah ini berasal? Kenapa matematika, fisika, dan semua ilmu yang kita tahu ini bisa berkembang? Nah, jawabannya itu ada di filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu itu ibarat akar dari semua ilmu yang kita kenal sekarang. Nah, filsafat ilmu itu ngebantu kita untuk memahami konsep dasar seperti apa itu ilmu, dari mana ilmu itu berasal, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar atau salah. Jadi di sisi lain, bahasa juga nggak kalah penting. Bayangin aja, kalau kita nggak punya bahasa, nah di sisi lain, bahasa juga nggak kalah penting. Bayangin aja, kalau kita nggak punya bahasa, gimana caranya kita bisa saling berbagi ilmu sama informasi? Nah, jadi bisa dibilang, bahasa itu adalah alat yang bikin ilmu itu bisa berkembang dan juga dipahami oleh banyak orang. Nah, kemudian kita masuk ke tentang ini. Apa sih hubungan filsafat dan bahasa itu dan ilmu pengetahuan? Nah, jadi filsafat dan ilmu pengetahuan itu punya hubungan yang erat banget, kayak bagaikan ibu dan anak gitu ya. Filsafat itu ibarat yang ngajarin anaknya mikir kritis sebelum ngambil keputusan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sejarah dulu, jadi dulu itu ilmu itu berasal dari filsafat. Para filsuf zaman dulu seperti Socrates, Plato, Aristoteles, mereka tuh banyak merenung tentang dunia. Dari pemikiran mereka, nanti lahirlah berbagai cabang ilmu yang kita kenal sekarang. Ilmu pengetahuan itu lahir dari filsafat, tapi bedanya ilmu itu lebih fokus ke fakta, juga bukti yang bisa diuji. Nah, sedangkan filsafat itu lebih ke pemikiran yang sifatnya lebih luas. Ya, jadi perbedaan antara filsafat dan ilmu itu bisa kita lihat di sini. Seperti contoh, filsafat itu jauh lebih luas, juga general. Terus kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang memang itu cukup mendalam. Sifatnya juga spekulatif, juga sering kali kadang tanpa bukti gitu, empiris alias langsung gitu kan. Kemudian ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu fokus pada bidang tertentu. Contoh, di ilmu pengetahuan itu pakai metode ilmiah. Juga harus bisa kasih bukti secara empiris juga logis. Nah, jadi ilmu itu butuh filsafat buat bantu memahami dasar-dasar konsepnya. Sementara filsafat juga butuh yang namanya ilmu supaya pemikirannya itu bisa dibuktikan dengan lebih konkret. Nah, terus apa sih hubungan filsafat dan bahasa? Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antara filsafat dan bahasa. Nah, filsafat ini banyak membahas tentang konsep dan makna. Nah, sementara bahasa adalah alat utama buat menyampaikan sesuatu itu, semua itu. Nah, jadi sejak zaman dulu, filsafat udah banyak dipikirin oleh sama filsuf seperti Socrates gitu kan. Misalnya sering pakai buat metode buat dialog gitu kan, kemudian mencari makna dari sebuah kata atau konsep seperti itu. Di era modern ada filsuf seperti Ludwig Wittgenstein yang bisa bilang kalau bahasa itu adalah permainan katanya tuh, yang punya aturan sendiri. Nah, kenapa bahasa penting dalam filsafat? Apa? Karena tanpa bahasa yang jelas, pemikiran filsafat itu jadi sulit dipahami. Bahasa itu semacam alat buat kita membingkai realitas gitu kan. Juga memahami konsep-konsep yang memang masih abstrak, seperti contoh keadilan, kebenaran, atau moralitas. Contoh, kalau kita ngomongin konsep kebebasan, setiap orang bisa punya pemahaman yang beda-beda. Makanya, filsafat bahasa itu ngebantu kita buat merinci arti dari kata-kata yang kita gunakan biar nggak salah paham. Nah, selain itu bahasa itu punya dampak yang besar dalam kehidupan juga perkembangan dalam ilmu itu.
Jadi dengan adanya bahasa yang tepat, ilmuwan bisa saling berbagi pengetahuan dan memperdebatkan ide-ide baru. Terus kita masuk peran bahasa dalam pembangunan paradigma ilmiah. Apa perannya? Nah, sekarang kita bahas tentang soal Thomas Kuhn dan konsepnya tentang paradigma ilmiah. Nah, jadi Kuhn ini berpendapat kalau ilmu itu berkembang nggak secara linear, tapi juga melalui revolusi ilmiah. Itu perubahan besar dalam cara kita memahami dunia. Jadi salah satu contoh klasiknya itu adalah perubahan dari model geosentris, itu bumi sebagai pusat alam semesta, ke heliosentris, matahari sebagai pusat atas surya. Nah, jadi di sini bahasa juga berperan penting. Karena ketika paradigma baru muncul, bahasa yang digunakan juga berubah. Jadi konsep-konsep ilmiah yang lama itu bisa jadi nggak relevan lagi. Juga ilmuwan perlu cara buat menjelaskan fenomena yang mereka temukan. Contoh, dalam dunia fisika, dulu kita ngomongin gaya tarik bumi. Nah, sekarang kita paham konsepnya lebih dalam dengan istilah apa? Gravitasi. Nah, jadi dalam teknologi, istilah handphone dulu beda sama smartphone. Sekarang yang jauh lebih kompleks kan itu smartphone. Nah, jadi bisa dibilang bahasa ini adalah alat utama buat ngebentuk cara kita memahami dunia dalam paradigma ilmiah tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke relevansi filsafat ilmu dan bahasa di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling relate sama kehidupan kita semua. Nah, apa sih manfaat belajar filsafat ilmu dan bahasa gitu kan buat kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi adapun manfaatnya seperti, jadi pemikiran kita itu bisa lebih kritis. Jadi di era sekarang kita dibombardir sama yang namanya informasi dari media sosial kayak TV, internet. Ya, nah, jadi dengan belajar filsafat ilmu, kita bisa memilah mana informasi yang valid, juga mana informasi yang sekedar hoax gitu. Kemudian juga komunikasi kita juga lebih efektif. Bahasa yang baik itu bisa bikin kita bisa menyampaikan ide dengan jelas, entah itu dalam diskusi, presentasi, atau sekedar ngobrol sama teman. Juga itu juga bisa membantu kita dalam dunia kerja. Contoh, di dunia kerja kita dituntut buat berpikir logis, juga komunikatif. Dengan memahami filsafat ilmu dan bahasa, ya kita juga bisa jadi lebih teliti dalam mengambil keputusan gitu kan, dan ketika berkomunikasi saat dalam kerja gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu seperti ini. Dari semua yang udah kita bahas tadi, bisa disimpulkan. Pertama, filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu adalah dasar dari semua cabang ilmu pengetahuan. Itu ngebantu kita buat memahami konsep-konsep dasar gitu kan, mendukung perkembangan ilmu gitu kan ke depannya. Kemudian yang kedua, bahasa. Bahasa itu adalah alat penting yang bikin ilmu pengetahuan kita itu berkembang dan dipahami oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, filsafat dan bahasa. Bahasa itu adalah alat penting yang bikin ilmu pengetahuan kita itu berkembang dan dipahami oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, filsafat dan bahasa saling terkait erat dalam membantu manusia gitu kan, memahami dunia, komunikasi, sama menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan itu. Kemudian yang keempat, ada yang namanya pemahaman tentang filsafat ilmu dan bahasa. Nah, memang ini penting banget dalam kehidupan sehari-hari karena bisa membantu kita untuk berpikir lebih kritis, berkomunikasi lebih baik, juga ngambil keputusan yang lebih tepat gitu. Nah, jadi mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, juga bikin kita lebih paham tentang pentingnya filsafat ilmu juga bahasa dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.